Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, hari ini bertemu kembali bersama Teacher Jaja ya. Hari ini kita akan belajar tentang sholat sunnah ya. Banyak sholat sunat ya yang dikerjakan ya, baik yang bersifat bersama-sama berjamaah dan bersifat sendiri atau munfarid ya. Pingin tahu lebih lanjut amalan-amalan atau sholat-sholat sunnah eh, yang lebih detail, ikuti terus di channel Teacher Jaja. Keutamaan sholat berjamaah. Jadi sholat yang dilakukan bersama-sama sekurang-kurangnya dua rakaat, yaitu antar imam dan makmum. Nah, ini sudah termasuk kategori berjamaah. Kemudian hukumnya sholat sunnah yang berjamaah itu adalah sunnah muakkad. Jadi sunnah yang sangat ditekankan, sangat dianjurkan ya. Kemudian kebaikan sholat berjamaah melebihi sholat sendirian sebanyak adalah 27 derajat ya. Jadi anak-anak, mari kita sudah tahu tentang keutamaan sholat berjamaah ya. Sholat jamaah itu minimal 2 orang, ada imam, ada makmum. Hukumnya adalah sunnah muakkad, sholat sunnah yang sangat dianjurkan untuk dilakukan ya. Kemudian pahalanya itu 27 ya. Jadi anak-anak, mari kita selain sholat wajib berjamaah itu memang sudah dianjurkan, sholat sunnah yang berjamaah pun kita perlu ditingkatkan dan dilaksanakan. Karena apa? Pahalanya itu 27 derajat. Pembagian makmum ya anak-anak, biasanya kita berjamaah kan ada makmum, ada imam. Nah, ini kadang-kadang makmum itu juga ada dibagi. Yang pertama ada dua ya. Yang pertama adalah makmum muafik, itu makmum yang terlambat datang mengikuti imam tetapi sempat membaca Al-Fatihah sebelum imam ruku. Jadi anak-anak nggak apa-apa terlambat ya. Kalau anak-anak sempat mendengar bacaannya Al-Fatihahnya imam ya, sebelum ruku, anak-anak itu ikut pada sempurnanya rokaat itu namanya muafik. Jadi terlambat tapi tidak mendengar Fatihahnya imam ya, karena mungkin terlambat anak-anak ya. Jadi yang sempurnanya gimana? Jadi sebelum kita takbir, sebenarnya sebelum azan itu kita harus ada di masjid, baiknya begitu. Atau kita sempurna, yang makmum sempurna adalah yang tahu takbirnya imam. Jadi Allahu Akbar sampai ikram itu berarti itu yang makmum yang sempurna. Yang kedua adalah makmum masbuk, makmum yang terlambat datang sementara imam sudah melakukan sholat, rukun sholat. Jadi imam itu sudah iktidal ya. Nah, itu berarti anak-anak nanti akan ngikutin langsung iktidal, habis takbir ya, kemudian ngikutin iktidal. Nanti itu mengurangi yang dilaksanakan awal itu mengurangi rakaat itu. Jadi itu belum dihitung. Jadi nanti harus nambahi setelah salam ya. Contoh sholat maghrib, rakaat pertama imamnya sudah ruku atau sujud, anak-anak datang. Nah, anak-anak kan kekurangan dari takbir, ruku, iktidal kan kurang. Anak-anak ngikutin aja gerakan imam, dan nanti di akhir salam anak-anak mengikuti, menambahin 1 rakaat lagi. Begitu anak-anak ya, pembagian makmum. Ketentuan sholat sunnah berjamaah, yang pertama adalah kita harus tertib shaf sholat berjamaah ya. Pastikan shafnya itu lurus ya, yang rapat, yang laki-laki dengan laki-laki, yang perempuan dengan perempuan, shaf kakinya ya. So ya, jadi yang pertama shaf harus lurus dan rapat. Yang kedua, shaf depan harus terpenuhi dulu sebelum bikin shaf belakangnya ya. Kemudian shaf berikutnya dimulai dari yang tengah, kemudian samping kanan, nyamping kanan, nyamping kiri. Jadi di PowerPoint saja sudah ada di situ ya. Kemudian urutan tertib shaf makmum seperti yang disampaikan tadi. Jadi imam, belakangnya makmum, samping kanan, samping kiri. Kalau datang terus, selanjutnya penuhi shaf depan,
terus belakang dan belakangnya ya. Begitu anak-anak ya. Jadi soft itu menjadi hal yang penting ya. Jangan sampai kita softnya itu berantakan, ada yang di depan, ada di pojok kanan, pojok kiri, tengah kosong dan sebagainya ya. Begitu. Selanjutnya adalah sholat-sholat yang bisa dikerjakan berjamaah. Satu, yang sholat wajib ya, yang sholat wajib, sholat fardu ya. Jadi duhur, asar, maghrib, isya itu boleh berjamaah. Malah dianjurkan itu ya. Pahalanya 27 ya. Yang kedua sholat Jumat. Nah, sholat Jumat ini juga masih sholat wajib ya. Khusus sholat Jumat itu adalah sholat zuhur ya. Karena Jumat jadi sholat 2 rakaat. Berarti sholat Jumat. Nanti ada syarat dan rukunnya. Nanti ada khutbah Jumat kan begitu ya. Kemudian ada lagi ini sholat sunnahnya ya. Sholat sunnahnya adalah sholat taraweh. Nah ini sholat taraweh itu biasanya dikerjakan pada bulan Ramadan. Ini boleh dikerjakan berjamaah. Ini sunnah. Kalau sholat fardu subuh, asar, maghrib, isya itu sholat wajib fardu. Kalau Jumat juga wajib ya untuk yang laki-laki. Yang perempuan sunnah di rumah ya. Kemudian sholat sunnah lagi adalah sholat sunat Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi kalau Idul Fitri itu dikerjakan setelah selesai ibadah puasa Ramadan ya. Gitu. Itu nanti setelah sholat subuh biasanya kita sekitar jam 7 dan 8 dimulai sholat Idul Fitri kan gitu. Yang malamnya itu biasanya takbiran, kemudian sebelumnya lagi sorenya itu biar mengeluarkan zakat fitrah ya. Kemudian sholat sunnah Idul Adha. Nah ini sholat Idul Adha adalah dikerjakan pada bulan haji. Nah itu dikerjakan boleh di masjid, boleh di lapangan, kan gitu. Nah, begitu kalau Idul Fitri kan ada di lapangan, ada di masjid ya. Biasanya kita ajak orang tuanya ya, ajak teman-temannya, sekeluarga biasanya ikut. Itu sholat sunnah yang boleh dikerjakan berjamaah. Yang selanjutnya adalah sholat jenazah, yang juga sunnah ya. Jadi ketika ada orang meninggal, kita seyogianya seorang orang Islam itu disunahkan untuk sholat jenazah ya. Sholat jenazah syarat dan rukunnya diikutin, diantaranya adalah tidak ada rukuknya, sujudnya nggak ada, hanya cuma takbir ya. Itu sholat jenazah. Ada lagi nanti ada sholat sunnah kalau jenazah ini mayatnya ada di depan kita, memang kita lihat ya kerendahnya biasanya ya, lihat jasadnya. Tapi kalau sholat sunnah yang orang meninggal tapi tidak ada di sini, mungkin di kota, desa, kita nggak ada, itu sholat gaib ya. Kemudian ada sholat sunnah istisqa, dan minta hujan ya, itu juga boleh dikerjakan bareng-bareng bersama-sama berjamaah ya. Biasanya kalau kita kemarau panjang tuh nggak turun-turun hujan, sementara hewan juga kekurangan air, manusia juga kita kebutuhan airnya kurang, tanaman-tanaman jadi kering ya toh, kita disunahkan untuk sholat istisqa, yaitu sholat minta hujan ya. Kemudian sholat sunnah gerhana bulan, dan sholat sunnah gerhana bulan kusuf dan khusuf ya. Kemudian sholat witir. Nah, sholat witir itu yang sholat ganjil ya, 1, 3 yang ganjil, kemudian 5 rakaat, 7 rakaat, kemudian 9 sampai 11 rakaat. Itu kerjakan boleh malam hari, maksudnya dikerjakan malam hari, biasanya setelah Ramadan ya, itu akhiri dengan witir. Tapi tidak harus Ramadan, setiap hari sebelum kita tidur boleh sholat witir, atau setelah malam kita sholat tahajud, hajat, istikharah, kita sempatkan untuk sholat witir yang artinya ganjil ya. Itu banyak lagi sholat sunnah ya Nana ya, yang boleh dikerjakan berjamaah ya. Ada lagi nanti sholat sunnah itu yang boleh dikerjakan berjamaah. Anak-anak bagaimana, sudah pernah melaksanakan sholat sunnah berjamaah? Pasti sudah. Kalau belum, coba kalau ada tetangga yang ada keseripahan atau yang meninggal ya, anak-anak beliau sukawa ambil air wudhu, ikut sholat sunnah jenazah itu. Begitu anak-anak sudah tahu sholat sunnah yang perlu berjamaah ya. Tapi tidak untuk kemungkinan anak-anak juga boleh mengerjakan secara munfarid sendiri ya. Banyak ya sholat sunnah ya yang dikerjakan ya. Anak-anak dirutinkan ya, diistiqomahkan ya.
Beberapa halangan sholat berjamaah, anak-anak boleh tidak sholat berjamaah ya. Di antaranya ketika satu hujan lebat. Nah, kalau anak-anak pergi berjamaah ke hujan lebat, takutnya nanti sakit dan sebagainya, boleh tidak berjamaah, sholat di rumah. Yang kedua, angin topan atau udaranya sangat dingin sekali, anginnya kencang sekali, boleh. Ini juga untuk menjaga diri kita ya. Yang ketiga, ketika makanan sudah terhidang dan perut terasa lapar. Nah, mau sholat jamaah tapi perutnya lapar sekali kalau nggak makan, apalagi anak yang punya penyakit mah ya, itu boleh kamu makan dulu, nanti kamu tinggal sejenak, kamu terlambat nggak apa-apa ya, daripada anak-anak nanti terjadi sakit. Kemudian ingin buang air besar atau kecil. Nah, jangan sampai kita sholat ya, ingin berjamaah tapi sebenarnya kita sudah terasa ingin buang air besar kecil, nanti timbulnya penyakit. Kamu sempatkan dulu untuk buang air kecil, buang air besar dulu, baru kita ikut sholat ya. Takut datangnya bahaya, umpamanya anak-anak rumahnya jauh dari masjid, di jalan itu mungkin ada lagi musim bahaya ya, ada musim pencuri, atau ada di sana itu ada jalannya putus, anak-anak harus lewat jalannya muter yang nggak biasa, takut bahaya ya. Nah, itu anak-anak boleh sholat di rumah. Atau sakit, anak sedang sakit sehingga tidak bisa datang ke masjid atau melaksanakan sholat jamaah, anak-anak boleh, artinya sholat sendiri ya, bukannya nggak sholat. Kemudian yang ketujuh adalah setelah memakan makanan bau pada mulutnya. Contohnya anak-anak itu betulan lagi sudah selesai makan, nah makannya itu berbau, contohnya makan pete, jengkol dan sebagainya ya, anak-anak terasa kayak gini kok, rasa bau, anak-anak boleh loh nggak sholat berjamaah. Karena apa? Kalau anak sholat berjamaah, takutnya pas takbir ruku kan ngeluarin ini ya, suara Allahu Akbar waktu pelan ya, itu nanti keluar gasnya ya, desisnya itu, sehingga mengeluarkan bau, sehingga teman yang di sebelahnya itu tidak nyaman dengan adanya bau mulut kita ya. Sempatkan dulu anak untuk membersihkan itu dengan cara sikat gigi, dan sekarang zaman ada untuk pewangi pengharum mulut ya, gunakan itu. Gitu anak-anak. Yang terakhir adalah hikmah sholat berjamaah, anak-anak ya. Salat berjamaah hikmahnya satu, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Kalau kita sering berjamaah yang tadinya pahalanya 1 jadi 27 ya, dan kita akan menambah ketakwaan kita, rasa takut kita kepada Allah, dan rasa untuk melakukan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Yang kedua, mendapatkan kekhusyuan dalam beribadah ya toh. Anak-anak kalau kita sendirian mungkin banyak pikiran ya macam-macam, tapi kalau berjamaah itu orang banyak, kita nanti akan masuk menjadi salah satu yang tidak khusyuk, tapi yang lainnya khusyuk, jadi ikut khusyuk ya. Kemudian yang ketiga adalah pahalanya akan dilipat gandakan, tidak saya sampaikan, pahalanya akan dilipat gandakan sampai 27 derajat. Kalau sendiri kan cuma satu munfarid. Nah, yang selanjutnya yang keempat adalah melatih diri untuk disiplin ya toh. Kan di sana ada sholat jamaah ditentukan ya toh. Kemudian mengatur waktunya, duduknya, barisnya ya. Di situ akan melatih rasa disiplin. Kemudian lanjutnya adalah memupuk semangat persaudaraannya. Kita banyak saudaranya, nggak cuma sendiri di rumah ya. Yang terakhir adalah menyebarkan ajaran Islam di kalangan syiar. Dilakukan anak-anak untuk istiqomah sholat sunnah yang berjamaah ya. Tidak menutup kemungkinan sholat sunnah yang dilakukan secara pribadi atau munfarid juga dilaksanakan. Begitu, sehingga amalan-amalan kita, amalan-amal ibadah kita akan tiap hari akan bertambah, sehingga hidup kita berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.